Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham. Saya dari kelas A dari Ilmu Politik angkatan 2018 dari Universitas Sulawesi Barat. Di video ini saya akan membahas tentang dinamika dunia menghadapi COVID-19. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin mengatakan bahwa virus corona ini adalah salah satu isu internasional yang sudah memanas di kalangan dunia masyarakat. Mengapa saya mengatakan ini sudah termasuk isu internasional? Karena sudah banyak negara yang diserang, bahkan sampai ratusan negara, termasuk negara kita sendiri. Nah, salah satu negara saya akan membahas di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Seperti apa perkembangan penyebaran virus corona? Kemarin berdasarkan data yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Ahmad Wiranto, pada tanggal 3 Mei kemarin 2020 warga negara Indonesia sudah tercatat positif terinfeksi sudah mencapai 28.233 orang. Dari total tersebut sudah ada 1.698 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Sementara yang sudah dinyatakan sembuh mencapai 8.406 orang. Dan seiring meningkatnya jumlah kasus terinfeksi virus corona di tanah air, pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan himbauan dan kebijakan guna untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Dan seperti penetapan PSBB ini sudah dilakukan dan di berbagai daerah di Indonesia. Ini upaya dilakukan untuk penyebaran, mengingat saat ini jumlah orang yang sudah terinfeksi mencapai lebih dari 6 juta orang. Rasio angka kematian di awal bulan atau pandemi sudah mencapai 3%, akan tetapi hingga sampai saat ini mengalami peningkatan sehingga mencapai sekitar 6%. Jadi virus corona ini bukan lagi penyakit yang bisa kita anggap remeh, karena penyebarannya sangat cepat. Bisa dibilang hampir sama dengan perubahan teknologi, yang dimana setiap detik akan terus mengalami perubahan. Jadi oleh karena itu kita perlu benar-benar waspada. Hingga saat ini berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk menahan laju penularan, mulai dari pemberlakuan PSBB hingga pembuatan rumah sakit darurat. Dan kita bisa lihat bahwa masyarakat pun mulai sadar akan dengan virus ini. Dengan penyebaran yang begitu cepat, masyarakat mulai memakai masker, meski sebagian, tidak sepenuhnya. Kemudian penularan paling mungkin terjadi antar manusia yang berkontak sekitar 1,8 meter. Dengan penderita penularan ini tidak melalui udara, akan tetapi bisa melalui droplet atau tetesan cair tubuh dari penderita orang tersebut, seperti air liur ketika batuk dan bersin. Apabila jika mau bersin akan tetapi tidak menutup mulut, nah kemudian orang tersebut akan mengalami, dan kemudian dan cairan tubuh itu atau air liur yang bisa saja mendarat di tangan orang lain.
kemudian tangan orang tersebut bisa saja tertular apabila makan tidak mencuci tangan dan menyentuh bagian wajah. Nah, kemudian penyebaran ini bisa juga melalui benda seperti orang bersin tadi, kemudian air liurnya bisa jatuh ke benda mati sehingga orang sehat bisa menyentuh benda seperti tersebut akan mengalami. Nah, oleh karena itu mengingat virus ini sangat berbahaya bagi kita sebagai umat manusia, saya sedikit ada solusi yang saya bisa berikan untuk menahan laju perkembangan virus ini. Saya mau mengatakan bahwa pemerintah harus lebih tegas untuk menerapkan atau menangani kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut untuk menghadapi pandemi ini, karena masyarakat masih banyak akan tidak mau mentaati aturan ketika kebijakan tidak tegas seperti ini. Siapapun yang melanggar aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kenapa kita tidak kasih denda atau sanksi apapun supaya masyarakat yang agar lebih bisa mentaati aturan, karena virus ini bukan main-main, ini menyangkut hidup dan mati. Jadi saran saya seperti itu. Mungkin saja sekian dan terima kasih.